7 bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung. Kita sudah ter-7 pertemuan ini dan pertama kali kita menempati area di Telkom Plaza ini. Pertama kali mari kita ucapkan syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita pada hari ini sehingga bisa berkumpul dan mengikuti Kopdar ke-7 dan Marketing. Perkenalkan, nama saya adalah Raffi. Saya di sini selaku sebagai pembawa acara dan moderator pada jalannya Kopdar pada hari ini. Pada kesempatan kali ini nanti akan dihadiri ataupun disampaikan pemateri kita yaitu Mas Ferdi. Nanti pemateri nanti akan menyampaikan ulasan sharingnya sampai kurang lebih jam 4 sore. Nanti setelah itu kita ditutup acara materinya, kemudian baru bebas. Nanti sampai jam 5 baru bebasnya. Bisa sholat, bisa kesini lagi. Sebelum kita mengawali dan lebih lanjut pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Sebelumnya mari kita sambut dulu Mas Muhammad, Mas Rufin sebagai Pak Rufin sebagai GM Telkom untuk memberikan sambutannya sebelum acara dimulai. Oke, makasih teman-teman sekalian kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu salam orang Telkom yang selalu kami lakukan biasanya ya. Coba kita lihat apakah dengan mudah untuk mengenalinya. Semangat pagi. Pagi. Kita punya salam yang setiap kali kita ketemu mau pagi, siang, sore, malam itu semangatnya selalu pagi. Saya ulangi ya. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Teman-teman sekalian, saya mewakili Telkom Kediri yang wilayahnya kami se-X dari sejarah Kediri. Saya pikir sejalan dengan apa IM Kediri ya, Internet Kediri yang katanya juga wilayahnya se-X dari sejarah Kediri. Kami mengucapkan terima kasih banyak teman-teman telah berkenan untuk membangun silaturahim dan kerjasama dengan kami. Ya. Yang notabene memang kebetulan secara bisnis kita memiliki bidang yang relatif bersamaan lah begitu. Kawan-kawan bicaranya ICT, kami juga bicara ICT, dan itu adalah suatu kerjasama yang kami strategis sekali. Nah, kami membuka kesempatan yang lebih luas sebenarnya kerjasama ini. Ya. Kerjasama seperti ini bisa diperluas sampai kepada kerjasama yang di luar bidang pendidikan, bisa bidang yang lebih sosial, oke, kita juga siap, apalagi dalam bidang bisnis. Teman-teman sekalian, semuanya saja mau individu, mau badan usaha atau satu komunitas seperti ini, kami di Kediri membuka kesempatan seluas-luasnya untuk membangun kerjasama itu. Nah, pada hari ini ya, yang saya hormati teman-teman semuanya lah, ya, di sini kan belum ada pengurus kecuali yang mau ngurusin. Yang mau ngurusin itu Mas Faisal, Mas Imam, Mas Pendi, banyak lah ya teman tadi yang saya tidak bisa hafal satu persatu. Itu luar biasa, teman-teman senang kalau ada yang teman kita yang mau merelakan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk bisa ngurusin sesuatu yang menurut saya sangat besar. Teman-teman yang saya banggakan, saya asli Kediri. Ya, sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Ma'rufin. Ma'rufin pakai petik di atas, tapi karena seringkali programmer kita itu lupa bahwa nama saya itu ada petiknya. Ya. Seringkali programmer kita itu melarang adanya petik di nama. Ya, bisa kalau saya login di sekolah, gara-gara nama saya itu ada petiknya. Sehingga saya seringkali tidak pakai petik akhirnya, supaya agak dulu Google juga ngalamin. Jadi bukan teman-teman yang programmer di sini yang salah. Google pun juga pernah ngalamin nama saya ditolak karena ada petiknya. Dan sampai sekarang pun ada satu bank, Citibank, kalau nggak BNI, kalau nggak ANZ, itu juga menolak nama saya yang pakai petik. Iya, sehingga saya sampai diblokir oleh orang Amerika di sana.
gara-gara saya masukin kartu kredit yang nama saya pakai petik. Saya protes, saya dianggap sebagai intruder, begitu katanya. Iya, ya, dan habis itu diblok, semua akun saya dihapus sama dia, termasuk semua domain saya dihilangin sama dia, hosting saya juga dihabisin sama dia, email saya nggak jalan, udah hancur pokoknya semuanya, hanya gara-gara nama saya pakai petik. Lalu saya protes, pakai email nggak ditanggapin, saya telepon agak marah-marah. Pakai bahasa Inggris, coba bayangin, marah pakai bahasa Inggris gimana? I want to buy you. Aku tulis dulu, ya, yang bahasanya bahasa kasar. Apa ini salahnya gitu? Mencari bahasa kasar, tapi nggak pakai FUCKU ya, nggak pakai. Saya gunakan bahasa yang ngaku habis tapi tegas gitu ya. Dan akhirnya setelah berapa hari gitu, sekitar 2-3 hari baru ditanggapin positif oleh mereka return kembali semuanya, dan mereka menyadari ada kesalahan dari programmer dia. Amerika itu men, Amerika, ya, bukan kita, Amerika yang salah. Tapi apa boleh buat, akhirnya saya sekarang banyak menggunakan nama itu menjadi Marufin. Ya, itu Facebook saya juga, saya cenderung pakai nama Marufin, nggak pakai petik, karena Facebook juga belum terima petik ya. Coba aja jangan pakai nama Marufin, itu nggak bisa. Misalkan facebook.com/Marufin, kayaknya belum terima deh. Karena dulu waktu saya mendaftar pertama kali kan saya pakai nama Marufin itu nggak tahu sekarang ya. Boleh coba, ada yang namanya pakai petik di atas. Ada. Nah coba yang namanya pakai petik di atas itu biasanya termasuk orang asing di internet ya. Orang yang tidak Google friendly. Itu bahasanya Mas Fendi begitu gitu. Harus Google friendly sekarang. Kalau nggak Google friendly, dia nggak dapat kesempatan untuk mendapatkan menelusuri calon-calon pelanggan sebelumnya, dan juga mendapatkan posisi rating yang bagus di Google. Teman-teman sekalian, saya surprise terus terang saja ya, saya surprise. Saya baru bergabung di Telkom Kediri ini bulan Juli yang lalu. Kira-kira belum setahun. Resminya sih bulan April, tapi habis itu April saya pindah ke ada global talent program itu. Semua orang Telkom itu, ya nggak semua, beberapa orang dipilih, ada 1.000 orang dipilih untuk dikirim ke luar negeri untuk bekerja di sana. Saya kerja di sana itu sekitar 3 bulan, sekali lagi di sini. Bulan Juli saya berubah. Nah, pada waktu itu saya terus terang melihat Kediri nampak kelihatannya belum cukup bagus ya. Saya baru kenal dengan AWK. Memang ada yang dari AWK di sini. Ada ya, asosiasi warnet di saya pernah dulu, terus baru kemudian saya cari-cari ada asli Kediri, saya tulis asli Kediri. Ada yang orang asli Kediri di sini? Ya, grupnya ikut grup itu di depan. Ya, saya juga ikut join di situ. Ya, itu malu tahu saja tapi ya, ada apa? Kalau ada foto-foto bagus, kemarin ada foto Tempo dulu Kediri itu saya seneng banget. Oke, keren. Nah, saya melihat surprise sekali internet marketing muncul di sini. Ini luar biasa. Terkaget-kaget juga saya. Kaget ini. Dan ini luar biasa, bagi saya luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan, kota saya asli Kediri ya. Bukan Kediri sebenarnya, saya malu loh Kediri. Saya habis dicoret. Nanti duit tempatnya mas. Coret kan. Malu juga saya ngomong nanti duit, soalnya lebih lagi parah lagi saya coret lagi. Kadang itu dicoret dukuh saya. Jauh mas, kalau sampai orang Mangkota lah, mas Pak Yusuf Mangkota. Keras, ya? Sampai keras lah. Besok. Orang. Ya, jadi saya senang, saya surprise kota sekecil kota kita, tapi rupanya teman-teman punya spirit untuk berkembang luar biasa. Saya senang dan saya pikir harus support terus. Dan manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian, satu hal yang saya tawarkan, kami tawarkan adalah full relationship yang intensif. Ya. Kalau jangan mau bikin kegiatan seperti ini untuk sekedar ngumpul-ngumpul atau sekedar membuat sharing session, atau apalagi workshop dan apalagi seminar, please welcome. Ya, please welcome, dan ini bisa dibuka. Buat grupnya besar, saya pikir ya kita punya persediaan yang beberapa lah untuk fasilitas ya, silahkan dimanfaatkan secara optimal.
semuanya free buat teman-teman semuanya. Dan boleh di monetizing. Maksudnya kalau jadi boleh dengan komersialisasikan ya, meskipun gedung ini free, listriknya free ya kan, internetnya pun silakan untuk free ya. Mungkin ini juga ya, bisa lah semua fasilitas yang ada di sini, mungkin sound system juga silakan dimanfaatkan selama ada ya, selama tidak bentrok dengan kegiatan yang lain. Pokoknya maksimalkan dan silahkan dikomersialisasikan. Saya nggak mengatakan ini harus free kepada masyarakat, enggak. Teman-teman boleh komersialisasikan. Misalkan bikin seminar dan harus berbayar. Satu orang bayarnya 10 juta misalkan. Kalau teman-teman bisa buat seminar nilainya 10 juta sudah ini tel Kediri luar biasa. Hidup Kediri. Dalam bidang-bidang pendidikan dan sosial, please welcome. 100% kami dukung ya, Mas Faisal ya. Terus kemudian apalagi bidangnya ICT dan teman-teman, kalau udah bidang ICT, itu keluar dalam hati saya terbuka sepenuhnya ya untuk apapun. Nah, kemudian kerjasama apa lagi yang teman-teman bisa bantu? Ya. Yang saya tawarkan adalah kerjasama yang kedepannya lebih win-win dan lebih mendatangkan yang namanya duit. Saya nggak mungkirin apapun adalah duit. Dan kamu nggak usah suka-suka, gayanya aja kayak sosial aja. Ya, karena apa? Kita kan kalau bicara ya butuh makan ya sama minuman. Ya, manfaatkan itu untuk komersialisasi. Dan nanti kerjasama itu lebih intensif dalam bidang yang lebih menghasilkan uang. Bisnis, duit. Nah, juga mau bicara internet marketing kan cari duit kan? Ya lah, itu aja susah masa malu saya ngomongnya. Jadi jangan kerjasama boleh dengan Telkom dalam bidang yang lebih luas, bisnis. Ya. Mau bicara sales, join sales juga silakan. Contoh ya, dari sales yang paling basic dengan jualan ini saya kasih sales fee, oke, boleh. Ya, kalau ada yang mau bilang sama saya, join saya berikan skemanya seperti ini dan sebagainya. Mau individu, mau badan hukum silakan, tidak ada masalah kalau hanya sales ini, tidak ada masalah. Terus apalagi sales yang lain, misalkan adalah sales join yang sifatnya jenengan punya aplikasi nih, jenengan punya aplikasi untuk kepentingan UKM, ya kan? Kepentingan UKM, tentunya jenengan pengen memberikan solusi one stop service, ya kan? Kira-kira begitu ya. Saya punya aplikasi untuk UKM, misalkan saya uruskan biasanya. Saya buatkan webnya sampai ngurusnya Pak dengan zero maintenance, saya yang ngurus misalnya begitu ya. Per bulan cukup bayar 10.000 aja Pak. Misal saya nggak tahu ya, siapa tahu dengan sosial gitu ya, saya nggak tahu. Sosial 100.000 gitu ya. Jadi kan bayar saya 100.000 dapat web gratis ya, tahu setiap bulan bayar 100.000, webnya gratis, saya aturkan, saya bantu semuanya, saya bikinkan email sampai domainnya juga ada, misalkan begitu, jualan kepada UKM atau toko-toko kecil dan sebagainya. Bisa. Terus kerjasama dengan Telkom untuk mendapatkan akses jaringan speedy-nya boleh. Jadi one stop service, ya kan? Jaringan dari speedy juga dapat, ya kan? Skema pricing-nya juga menarik. Kami buatkan skema pricing-nya tidak sama dengan harga pasar misalkan ya. Itu market price misalkan kita oke, kita bikinkan. Nah, seperti itu kira-kira. Sampai seperti itu atau bahkan teman-teman punya solusi yang sifatnya untuk corporate, misalkan untuk pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah tempat lah ya, untuk kecamatan, kelurahan dan sebagainya, aplikasi yang solusi sifatnya. Atau mungkin untuk kepolisian, saya mau bikinkan CCTV Pak untuk di RLC yang kayak di Surabaya itu, tahu nggak teman-teman harganya 1 titik kamera, 1 titik perempatan. 1 titik perempatan itu yang namanya sistem yang dibeli dari, saya lupa apa Kanada, namanya integrated traffic system, integrated traffic
intelligent traffic system, sistem lalu lintas yang inter. Jadi kamera itu bisa menghitung berapa jumlah mobil atau motor yang lewat di situ. Sehingga di sana lampu merahnya, lampu traffic lightnya, drive lagi pakai angka kayak kita di sini. 8, 9, 10, tinggal bunyi. Tidak nol kan ya? Itu nol. Dia harus gitu ya. Enggak, di sana enggak ada lagi sekarang di Surabaya ya. Sudah mulai berkurang pakai angka itu. Jadi yang pakai angka itu dulu kita bilang model ya, traffic lightnya pakai angka. Sekarang kembali nggak pakai angka, Mas. Sekarang dilihat trafficnya kecil ya sudah you stop langsung ya. Itu traffic yang banyak, yang mobilnya banyak itu jalan. Di Surabaya sudah begitu semua, sebagian besar. Ya. Harganya satu titik berapa? Satu titik itu harganya sekitar mulai dari 500 sampai 800 juta. Mahal ya. Saya juga heran kok bisa ya, gara-gara beli dari luar. Coba kalau dibeli dari kita bisa jual 30 juta saja ya. Kalau tidak bisa bikin maksudnya ya. Kalau dengan nggak punya produknya jangan mengintip, wah Pak saya 30 juta bikin susah banget. Nggak ketemu jumlahnya dari 20 dibilangnya 200. Adalah selisih akhirnya mati. Nah tapi kalau sampai punya aplikasi seperti itu, please welcome, kita bisa join. Contoh lagi dengan bersama dengan Kores, panic button ya. Di Alfamart, Indomaret kan buka 24 jam, ya kan? Dia pasti butuh keamanan dong. Waktu kita banyak perampokan kemarin ada BRI dirampok, di mana itu? Ronggo ya. Karena nggak punya panic button ya, nggak ada yang bisa dipencet. Mau mencet apa dia, ya kan? Jadi dong ya, nggak ada. Jadi coba kalau dia bisa bikin panic button itu, yang button pencet langsung Polres bunyi, titit kelihatan. Oh ini loh, apa namanya? BRI mana tadi Ronggo, langsung kelihatan kamera, kelihatan orangnya sih. Wah ini nah, luar biasa ya. Itu pun please welcome, bisa sama-sama saya, kita jual bareng-bareng. Boleh you yang jual, boleh kami yang jual. Nanti skema bisnisnya kita buat. Enak kan? Nah semua itu silahkan Mas ya, please welcome. Kalau ada programmer di sini, ayo kita bikin bareng-bareng. Ada PLC programmer di sini? Oke, coba kalau ada silahkan. Kita bisa sama apapun. Ya. Saya buka seluas-luasnya, Mas. Nah, cuman nanti kalau sudah bicara kerjasama bisnis yang itu menghasilkan uang bersama, teman-teman nggak bisa pulang. Nah, itu aja kuncinya. Kalau udah uang bersama harus sharing, teman-teman harus bikin yang namanya badan usaha yang bisa membuat proses MOU PKS dengan antara badan usahanya rekan-rekan teman-teman dengan kami dengan Telkom, supaya nanti kalau ada uang yang bisa di-sharing kami bisa langsung transfer ke rekening rekan-rekan berdasarkan nama rekening yang sama dengan nama perusahaan penjaringan semua. Nah ini yang kami tawarkan, please welcome ya. Jadi apapun, bukan hanya internet marketing sampai kepada bisnis yang teman buat, kita siap untuk bekerja sama. Saya senang kegiatan seperti ini, semoga sukses hari ini. Dan tadi saya sudah absen di sana, berarti saya sudah jadi anggota loh Mas Faisal. Tepuk tangan. Artinya sewaktu-waktu saya siap diundang gitu maksudnya. Saya diundang, maksudnya diundangnya ya misalkan makan di Jalan Johor gitu. Kalau diundang makan di Jalan Johor. Baik, terima kasih. Semoga ini sukses. Biasanya diskusi yang ini saya yang sudah punya kontaknya siapa ya? Mas Roma punya. Nah, ini. Siapa? Jenenge ganti siapa? Bang Haji. Iya. Saya siap ya untuk sharing ya di Facebook juga oke, silakan teman-teman sekalian di message saja ya, saling komunikasi. Please welcome. Pokoknya semuanya welcome, tidak ada sesuatu protokol yang mengizinkan. Terima kasih. Semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itulah penyampaian pembukaan yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi.
Selanjutnya mari kita langsung saja untuk memasuki materi, di mana materi kali ini temanya adalah targeting dan remarketing. Untuk info selengkapnya mari kita sambut materi kita, Mas Fendi Terusdia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, ini pertemuan yang berapa ya? 7 ya, Dik? 7, benar ya? 7. Yang kali ini, alhamdulillah, ini baru kali kayaknya yang terbaik. Mas, Kayaknya sawah yang besar kayaknya. Sawah. Iya, itu juga kaget. Sawah. Banyak sekali. Sawah. Jadi, Kipeng sawah ya. ini bagi yang belum tahu, saya sendiri juga baru masuk dari yang berdiri. Jadi saya masuknya dulu dicemplungin sama Juragan Tenun. Abu Tenun. Mas Abu Tenun. Abu Tenun. Mas Abu Mirza. Nah kemudian aku ditodong. Mas, sampai kan kemarin ikut induksi katanya. Materi-materi yang utama itu sebenarnya masih dikit, dan belum dibagikan ke kita. Hanya ketika dipresentasikan saja oleh Mas Toto ya, Mas Rito itu kita harus mencatat. Kemudian tidak dibuatkan presentasinya. Belum dibuatkan. Tujuannya memang untuk mungkin materinya dulu, karena ada materi yang cukup luar biasa yang powerful yang disebut dengan automatic SEO itu ya. Oke, dan salah satu materi yang kemarin tapi tidak dibahas terlalu dalam adalah tentang retargeting ataupun remarketing. Nah, kan di sini ada yang sudah punya toko online. Karena kalau kita berbicara pada retargeting ataupun remarketing, pasti kita akan bicara dengan website. Belum. Nah. Ada di sini masa semua jadi. Masa itu semuanya ribuan dolar bulannya minimal di sini. Oke, karena oh iya, sebenarnya kenalkan dulu ya. Nama saya lengkapnya Fendi Restian Arcanto, asli Kediri, terus pernah kuliah di Brawijaya Malang. Kurang seperti itu ya. Apa lagi? Aktivitas yang paling utama sekarang mengadvise beberapa UKM ya. Jadi saya sendiri sekarang mengadvise beberapa UKM untuk mengonlinekan produk-produk mereka. Ya, alhamdulillah dengan mengonlinekan itu kita membuka cakrawala. Dan membuka cakrawala yang awalnya kita nggak akan awalnya itu kita nggak pernah menyangka bahwasanya masa sih tanda kutip ya produk ini itu bisa dijual sampai dengan luar negeri. Bagaimana mungkin? Bahkan teman saya yang dari Malang jual pecel Kediri. Oh, serius? Kirimnya sampai ke mana? Sampai ke Brunei. Ya, sederhana sekali. Ada yang kemudian jual obat, bukan obat, jamu itu sampai ke Afrika. Jamu ke Afrika. Sendiri pribadi dengan tim pernah menjual sampai ke Australia, Singapura, Swedia dan sebagainya. Menjual mesin industri. Saya juga menjual salah satu KM yang saya kerjasama toko perlengkapan haji, umroh. Alhamdulillah bisa sampai luar negeri sederhana. Kalau malah Mas Abu Mirza ini kemarin ekspor ke US ini, nggak tahu mati gimana dia. Iya, kan Mas Abu Mirza. Yang bagian penting itu sampai ke US. Yang mana ya betul? Oh iya. Abu Tenun. Oke, rekan-rekan, asumsi saya rekan-rekan semua sudah punya produk ya, gitu ya. Karena produknya apapun itu, tidak harus UKM, produk apapun itu ada beberapa fakta yang perlu kita lihat. Ini judulnya remarketing, kejar calon pelanggan sampai dengan konversi. Ya. Kok bisa? Faktanya, fakta toko online. Oke, pertama rekan-rekan semua email saya kira sudah pasti punya website ya. Entah itu digunakan untuk AdSense, entah itu digunakan untuk affiliate, entah itu digunakan untuk online store. Di sini saya hanya mau review saja. Bahwasanya mengapa kita harus memiliki website? Karena beberapa saat yang kemarin ketika kita melakukan Kopdar kemarin, ternyata banyak yang belum memiliki website. Bahkan banyak yang belum memiliki produk. Nah itu, oke, nggak masalah.
Yang pertama jelas merupakan investasi jangka panjang. Makanya kalau saya terintegrasi dengan siapa? Mas Purbana maksudnya. Nah, Mas Purbana. Mas Purba itu yang pemilik Clickhouse ya, hosting. Itu Mas Purba itu mengkoleksi domain gitu. Gak tahu domainnya sekarang sudah berapa ratus. Semampir.com. Dikoleksi semua oleh Mas Purba. Ya, ternyata di statusnya Mas Purba kelihatan. Oh iya, karena dia merupakan investasi. Karena kalau begitu sudah terbeli ke depannya, tentu akan bisa dimonetize. Kita itu monetize seperti apa? Dan sekali sudah terbeli ya sudah, namanya domain kan cuma satu di dunia kan ya, apa.com. Jadi investasi jangka panjang. Yang kedua merupakan membangun brand. Jelas ya. Apapun kita, kalau kita selama ini berjualan di marketplace, di sosial media, tetap saja ujung-ujungnya kita harus memiliki website. Mengapa? Karena ya brand kita itu adalah sebuah website. Apapun itu, karena begini, kita masih ingat Friendster, masih ingat Multiply. Saya punya teman di Jakarta, dia dulu jualan di Multiply, luar biasa. Saya cuma dompet, tapi penghasilannya di atas 25 per bulan bersih. Dari bulan bersih, jualan dompet wanita di Multiply saja. Kan tapi Multiply tutup, ini kan tutup. Terus ya sudah, mulai lagi dari apa? Cari lagi. Sekarang ke Facebook. Nggak tahu Facebook ini bisa bertahan berapa lama. Nah, gitu. Intinya semua harus kembalikan ke website. Seluruh brand ataupun seluruh perusahaan, seluruh usaha pasti ujung-ujungnya selalu memiliki website. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah mengembalikan, tujuannya untuk list building. Kita perlu namanya list building. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nanti akan saya jelaskan bagaimana membangun list building tanpa email. Nah, selama ini kan cenderung email ya. Email itu hanya berfungsi bagi internet marketer. Kalau rekan-rekan itu jualan baju muslim, segmentasi ibu-ibu, disuruh naruh email, nggak tahu kapan bukanya emailnya. Nawarnya Dia di mana email? gimana? Dia di mana? Bikinnya gimana email? Kali pertanyaannya nanti gitu, email gimana bikinnya? Kalau itu kalau beda dengan internet marketer ya, internet marketer email jelas, email jadi senjata. Tapi kan kita tidak, segmen kita bukan hanya para email, bahkan yang terbanyak kalau segmen retail itu adalah orang-orang yang awam dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana membangun list building tanpa email. Memiliki potensi diiklankan tanpa batas. Oke, rekan-rekan yang sekarang bermain affiliate misalnya, biasanya kalau affiliate yang langsung, contohnya kemarin ada yang bermain di Teespring, atau mungkin Clickbank, kan gitu ya. Kemarin Clickbank banyak yang kena disapprove gitu ya. Sebentar saya nggak mungkin Bu Yai nanti akan lebih bisa menjelaskan ya pemain Clickbank kita. Akhir bulan jadwalnya dia yuk. Oh iya. Ngarep dewi. Oh gitu. Besok dijadwalkan kan gitu. Siap. Jadi banyak sekali kita punya affiliate. Rata-rata apalagi kita melihat di Facebook, kemarin di Facebook sudah mulai dengan. Kalau di AdWords pasti sudah ditolak. 100% ditolak yang namanya affiliate itu. Begitu kita review pasti spending disapprove. Kalau itu affiliate. Oleh karena mulai banyak. Tujuannya apa? Kemudian kita membentuk buat memiliki sebuah website. Tujuannya adalah kita bisa melakukan optimasi, kita bisa melakukan periklanan oleh website tersebut, kan gitu. Sehingga kemudian tidak ada yang nanti disebut dan sebagainya. Selanjutnya memiliki potensi customer yang tanpa batas. Terus kita langsung ini ya. Dan yang tadi ini ya, tidak ada yang menjamin sosmed ataupun marketplace akan tetap bertahan ataupun akun tidak tersuspend. Kemarin teman-teman saya juga banyak kena AME kalau Facebook, ya Facebook mulai kena AME, kemudian ya terus banyak Facebook. Oke, ini saya akan berbicara dulu fakta online store. Ini sudah penelitian ya. Saya lupa tadi saya nyantumkan di mana websitenya. Rata-rata konversi seluruh pengunjung website konversinya itu pasti di bawah 5%. Kalau ada yang di atas 5% luar biasa ya. Sebuah toko online produk itu kalau
begitu masuk website, contoh apa namanya, lihat websitenya langsung beli. Ada 100 pengunjung yang beli anggaplah 50 umpamanya, luar biasa ya. Tapi rata-rata faktanya selalu di bawah 5%. Yang fakta kedua, sangat jarang terjadi konversi pada kunjungan pertama. Misal rekan-rekan mau cari posting, rekan-rekan kamu nih dapat iklan, klik posting, kira-kira langsung pada waktu langsung beli gitu. Kira-kira seperti itu nggak? Enggak. Pasti minimal mesti banding-bandingkan dulu, iya kan? Mesti minimal banding-bandingkan, tutup dulu, bandingkan. Iya, kalau setelah ditutup ingat tadi buka apa ya? Tadi buka apa ya? Nah, itulah namanya ada remarketing. Mereka akan diingatkan, kamu tadi mengunjungi website tuh, kunjungi lagi dong. Gitu. Ini akan kita bahas nanti. Kemudian terakhir, kemana yang ke 95% orang tersebut? Kita sudah capek-capek. Nah, apa namanya, mengunjungi visitor, memasukkan visitor ke website kita, entah itu dengan SEO, dengan search engine marketing, entah itu dengan Facebook Ads dan sebagainya. Begitu mereka sudah masuk, keluar, kita biarkan. Emang, padahal mereka adalah target. Oke. Remarketing dan retargeting itu apa sih? Ya, ini prosesnya. Jadi pertama, kalau ini saya maaf ya, yang tengah itu Beyond Travel website ini karena gambarnya emang kebetulan pas travel website. Sebenarnya seluruh website, ketika kemudian masuk ke sebuah website kita, entah itu dengan SEO, ad ataupun link, kunjungan pertama rata-rata 95% mereka akan kemudian hanya sekedar membaca saja, lalu menutup websitenya, kemudian browsing ke tempat yang lain dan sebagainya. Nah, ya. Kita bermain di sini. Bermain di sawah lagi. Kita akan bermain di remarketing di bawah, yang bagian bawah ini. Jadi setelah mereka mengunjungi website kita nggak akan melepaskan mereka. Kenapa? Karena mereka bilangnya 95% dari jumlah pengunjung website kita. Emang mereka sudah capek-capek kita masukkan, sudah ngeklik iklan kita sudah bayar Google misalnya, kita sudah bayar FBA dan sebagainya. Ternyata kemudian 90% lupa, entah karena itu kemudian pas waktu mau beli, masih ragu saya, nanti atau mungkin pas mau beli, kucingnya lewat gitu, ngambil makanan, ya masih kucingnya, akhirnya nggak jadi beli dan sebagainya. Nah, akhirnya kemudian mereka akan menjadi 95% itu orang customer yang potensial tapi belum jadi membeli produk kita. Nah, kita bermain di remarketing. Remarketing kita setidaknya ada 3. Yang pertama, kalau ada list building, newsletter tadi ya, kalau itu jelas. Tapi sayang tidak semua produk bisa di list building menggunakan email. Yang kedua, menggunakan ad. Di sini Di sini adalah maksudnya Google AdWords dan sosial media, kita menggunakan Facebook. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, teman-teman sudah menggunakan AdWords ya? Yang sudah menggunakan, tolong biar kita nggak apa, tempel aja. 1, 2, 3. Yang sudah menggunakan Google AdWords? Belum? Belum menggunakan Facebook Ads? Facebook Ads 1, 2. Enggak apa, terus enggak apa, 3, 4. Kita supaya apa? Maksudnya sama. Jadi saya biar tahu gitu, audiens saya itu banyak yang sudah pengalaman dulu maksudnya gitu. Jadi kalau nanti saya jelasin keterusan nanti, tolong diluruskan saja gitu. Oke, jadi kita akan bermain nanti yang di bawah ini. Saya tidak akan terlalu panjang lebar ya untuk SEO, ads dan link ini yang sebelah kiri karena itu pembahasannya panjang lebar. Kalau rekan-rekan kemarin hari Rabu mengikuti webinarnya Mas Novi, beliau yang memiliki tentang Facebook Ad, itu webinarnya tuh hanya bahas Facebook saja itu sampai 3 jam. Nah, gitu. Hanya bahas Facebook saja sampai 3 jam. Makanya saya nggak akan membahas sebelah kiri nanti
Ini dulu retargeting itu mahal sekali. Harus menggunakan third party berupa seperti AdRoll, Perfect Audience dan sebagainya. Ini seingat saya bulanannya lebih dari berapa ratus dolar gitu per bulan dulu. Dan sekarang kita bisa gratis, benar-benar gratis. Gunakan apa? Ya. Oke, sebelum saya menjelaskan, saya menjelaskan yang slide pertama tadi ya tentang customer kita. Yang pertama adalah suspek. Suspek ini adalah orang-orang yang kita identifikasikan akan menjadi customer. Luas sekali, sangat luas sekali. Jadi orang tersebut biasanya akan masuk ke website kita melalui SEO, melalui Google, melalui Facebook dan sebagainya. Yang kedua menjadi prospek. Setelah suspek kemudian jadi prospek. Prospek itu berarti mereka sudah masuk, sudah prospek. Itu mereka sudah masuk jadi prospek. Karena sudah tertarik dengan iklan kita, maka sudah prospek. Yang kedua menjadi lead. Lead itu kalau mereka sudah meninggalkan jejak berupa email ataupun berupa cookies. Nah, kita akan bahas cookies ini. Kita akan menggunakan cookies. Cookies. Kita akan bahas cookies. Jadi mereka nggak sadar kalau mereka itu sudah jadi target kita. Dan ini legal ya. Kayaknya kalau zaman dulu ada yang namanya stuffing cookies ya kalau nggak salah. Siapa yang pemain stuffing cookies? Nggak tahu cookies stuffing. Itu pada zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang ini nggak, ini legal sesuai dengan panduan Google dan Facebook ya. Itu kayak apa stuffing cookies sih. Saya juga nggak tahu ya. Oke, pertama suspek jadi prospek setidaknya kita harus datangkan visitor dulu. Caranya gimana? Kata SEO. Kalau kita menggunakan SEO maka kita harus menggunakan kata-kata yang beruang. Kalau kata Pak Ali Akbar itu beruang. Beruang itu apa? Ini minimal ada grosir, toko, apalagi jual, beli, sewa, agen dan sebagainya. Itu kata-kata beruang. Jadi kalau dia menemukan situs kita dengan kata-kata kunci, misal grosir, tenun ikat bandar, toko, senapan angin misalnya dan sebagainya, maka jelas mereka tujuannya akan membeli. Nah, coba kalau menggunakan kata gini, review, review, kira-kira mau beli apa review? Paling membandingkan, paling banter itu, atau apa lagi? Gratis, wah, free, wah, jadi nggak niat beli pasti. Lebih baik segera hindari kata-kata itu. Kecuali kita hanya mendatangkan traffic, hanya memperramai ya, kecuali melakukan monetisasi yang lain, misal Google AdSense, ya, Google AdSense monetisasinya mungkin kita yang penting traffic ramai is oke, kan gitu. Jadi kalau kemudian kita berjualan, sebaiknya sejak awal kita melakukan target kata-kata yang peluang. Biasanya kata-kata beruang ini memang persaingannya lebih tinggi. Oh iya, itu tools pendukungnya. Saya biasanya menggunakan tools, kamu jelas Google Keyword ya, Google Keyword Planner. Kemudian bagi teman-teman yang SEO biasanya ada yang mengenal GSA atau mungkin Scrapbook gitu. Itu tools pendukungnya. Saya tidak menjelaskan, sekali lagi saya tidak menjelaskan detail ini ya. Kemudian strategi marketing, kalau saya strategi AdWords yang murah dan tertarget. Nah, nanti kita akan bahas kelas khusus untuk ini. Nanti bisa ditanya itu ke Mas. Tidak datang itu gimana tuh buat atau Facebook yang engagement-nya hanya Rp4 luar biasa ya. Rp4 berarti 0,001 berapa dolar ini. Kemudian Facebook Ads. Saya tidak akan bahas terlalu panjang. Setidaknya ini yang harus kita masukkan. Bahwasanya kita harus menarget kata kunci yang benar-benar beruang itu money buying keyword yang memang benar-benar ya sudah orang mengetik itu benar-benar niat untuk beli. Proses menjadi lead. Nah, pertama newsletter. Kalau orang sudah masuk ke situs kita, kemudian gimana caranya supaya jadi lead? Mereka harus meninggalkan sesuatu. Yang pertama adalah newsletter, adalah email. Tapi sayang, email itu punya kelemahan. Kelemahannya orang Indonesia jarang buka email. Anda buka email sehari berapa kali?
jam jangan ada status. Kecuali sekali lagi niche internet marketing jelas. Email itu jadi senjata. Sekali blasting, apalagi affiliate, besoknya sudah sales gitu. Yang kedua, kita bisa menggunakan custom audience dan remarketing list network. Ini yang kita akan bahas dua ya. Custom audience Facebook dan remarketing list. Apa yang ditinggalkan? Mereka tidak meninggalkan apa-apa, hanya cookies, dan kita akan memilih cookies itu. Oke, ini test case-nya. Kalau mereka enggak, saya lebih suka email gitu. Ini tes case-nya. Kalau mereka ditawari, silakan download kan gitu. Satunya suruh masukkan email, satunya like. Kira-kira rekan-rekan suka yang mana? Like. Ya sudah. Berarti males ya kita email. Saya masukin email, konfirmasi dan sebagainya, semuanya like aja. Ini test case-nya itu. Dengan kata lain, sebenarnya berarti kita kalau bangun list building lebih baik kita membangun yang lebih lebih umum. Kita segmen pasarnya adalah yang Facebook ataupun cookiesnya Google. Oke, ini proses jadi kok balik lagi. Oh maaf, ini yang baru. Proses menjadi deh membangun list building tanpa email. Saat tadi membangun pencitraan, caranya adalah custom audience pixel code pada Facebook. Ada yang sudah pernah gunakan yang Facebook? Facebooknya sudah pernah ya? Oke, sudah gunakan. Kemudian remarketing list AdWords. Ada yang gunakan yang AdWords juga sudah juga? Oke. Itu sudah pernah dipadukan semua ya? Oh, belum pernah. Jadi kita hanya gunakan dua ini, kita gabungkan jadi satu. Satunya Facebook, satunya Google Marketing. Ketika dia tidak buka Facebook, ketika browser-browser tidak buka Facebook, kecantumannya ke Google Marketing. Kalau buka Facebook, kecantumannya bisa dua-duanya ke Facebook ataupun Google Marketing. Nah, gimana? Kita bahas dulu. Jadi remarketing ada dua. Yang pertama remarketing pengunjung. Semua pengunjung yang masuk ke website kita bisa ambil listnya, jadikan list building. Yang kedua, adalah retargeting konversi. Jadi kita hanya membidik orang-orang yang pernah membeli, check out, gitu, yang pernah registrasi, yang pernah masukkan email dan sebagainya, itu bisa. Pengunjung yang sudah pernah masuk ke website kita langsung kita itu lagi. Ingat sebentar, itu tidak langsung menjadi sales, tidak bisa langsung menjadi konversi. Karena itulah pengunjung harus kita ingatkan. Nah, rekan-rekan ada juga Facebook. Sekarang buka Facebook ya. Nah, coba kalau buka Facebook, coba buka salah satu yang dari luar namanya Facebook terus namanya ya Viwaya. Viwaya. Jadi Facebooknya terbuka pakai Q. Nah, coba dibuka. Sekarang sambil Facebooknya terbuka. Praktek kalau bisa. Nah, nanti habis ini teman-teman coba browsing Facebooknya. Nanti saya yakin iklan Viwaya itu selalu di sebelah kanannya. Benar nggak? Iya. Itu akan ngejar sampai ngejar teman-teman sampai terus-terusan sampai Viwaya yang bosan. Saya sekitar 30 kali mungkin atau mungkin lebih kurang dari itu. Coba aja. Jadi begitu sekalian kena begitu buka Viwaya gitu, ya sudah iklan Viwaya itu terus gitu. Nah, itulah yang akan kita praktekkan. Jadi kalau ada yang sekali masuk ke website kita, ya sudah target gitu. Akhirnya apa? Muncul terus di sebelah kanan, dikejar terus. Ini apa? Ini kok iklannya ini terus ya?
itu di Facebook. Belum lagi nanti kita yang sebelah kanan, apalagi nanti kita taruh di tengah. Nah, itu lebih hebat dahsyat lagi. Belum lagi dia buka website lainnya, misalnya website berita, ada Google AdSense di situ, ada iklan kita lagi. Luar biasa. Nah, itu dilakukan oleh seluruh perusahaan-perusahaan besar. Kalau zaman dulu mahal, sekarang juga kita juga bisa ikut-ikutan, bisa gaya gitu. Saya juga bisa itu. Perusahaan saya nongol kan di Facebook terus, nongol kan di Google AdSense, Google Display-nya ataupun Google Mix-nya itu, nongol terus, luar biasa. Oke, nah caranya ini ya. Ini teorinya, nanti kita praktekkan. Strategi untuk yang menggunakan FPS, gunakan custom audience. Yang pertama, untuk yang FB ads yang sebelah kanan, kita gunakan untuk tujuan brand awareness. Kita gunakan untuk use CPC. Kalau kita gunakan CPM, bangkrut tidak. CPC itu kita dikenakan kalau diklik. Kalau CPM itu nggak diklik, yang penting sudah muncul, kita dikenakan biaya. Ya. Kalau CPC kita klik. Ini teorinya. Yang kedua, muncul di newsfeed di tengah-tengah, di timeline kita. Ini khusus kalau kita sedang melakukan penawaran spesial. Contoh, diskon atau momen tertentu khusus bulan Mei. Misalnya nih, klik host lagi. Klik host diskon 50%. Nah, senang kan? Khusus member IM. Dan akhirnya apa? Bagi rekan-rekan mungkin yang hostingnya saya tidak perlu lagi mencari orang-orang yang mencari target baru, tidak perlu. Saya sudah mengumpulkan setiap hari ada 1000, 2000 orang, sekali 30 hari ada berapa puluh ribu. Itu aja saya target. Gitu. Itu aja menjadikan yang pernah mengunjungi website saja yang saya target. Dia nggak perlu lagi mencari meraba-raba lagi kira-kira siapa yang saya iklankan kemana. Tampil di newsfeed tengah-tengah. Jelas itu. Penjualan akan meningkat. Kemudian AdWords remarketing, kita menggunakan strategi AdWords display network. Ada yang pernah gunakan? Pernah. Jadi situs kita itu muncul di seluruh website yang memasang AdSense. Iklan kita memasang AdSense. Teman-teman yang sudah main AdSense kan sih. Nah, itu kita bisa naruh website kita. Jadi kalau umpamanya misal saya jualan apa ya, misalnya jualan perlengkapan haji, kemarin dia masuk ke apa namanya website saya, tapi belum order, ya sudah saya pasang aja di Google Display. Dia misalnya sedang membuka website lain, gimana tutorial mau umroh dan sebagainya, perlengkapan apa sih yang diperlukan. Tiba-tiba di sana ada memasang AdSense ya, di situ tulisan butuhkan perlengkapan umroh misalnya. Nah, tinggal oh iya saya butuhkan, klik, dia tidak kontes. Biasanya seperti itu. Hasilnya tambahan konversi dari 95% lead yang tadi keluar yang tidak konversi. Oke, kemudian ini yang terakhir, ulangi dan ulangi, repeat. Karena kita sudah bangun list building, anggaplah kita bangunnya untuk 30 hari, cookiesnya 30 hari. Maka kita biasanya ulangi seminggu sekali, atau mungkin 2 minggu sekali, atau mungkin 9 sekali. Bagus. Jadi untuk berkomunikasi dengan calon customer. Oke. Selanjutnya kita akan praktek. Bu Yayu. Selanjutnya kita akan praktek. Monggo rekan-rekan yang sebelum kita praktek ada yang mungkin perlu kita diskusikan dulu. Gitu. Tadi disampaikan kalau FBS bisa menggunakan UID tadi, kemudian juga bisa dibandingkan dengan AdWords yang mana nanti bisa mengarah ke retargeting itu tadi. Itu memang dua-duanya nanti bisa digabungin. Bisa. Makanya kita praktek, kita gabungin cukup dua langkah gabung. Begitu orang masuk website kita, Facebooknya tercatat, cookiesnya juga tercatat. Cookiesnya tertanam sampai berapa? Tergantung kita, kan settingnya ada. Kita mau nyeting berapa hari? Mau 30 hari, 2 minggu,
Seingat 180 berarti yang paling. ya mungkin 180 kayaknya yang paling tinggi. Saya biasanya ke 30 kan cukup. Tapi kalau saya promosinya gencar, saya cukup 7 hari. Strateginya 7 hari, tapi promosi saya terus-terusan. Jadi kalau 7 hari sama sekali dengan iklan saya, gitu, ya sudah otomatis dikeluarkan dari list. Jadi kita sekali setting, sekali setup sudah tinggal order. Enaknya gitu. Sekali setup sis dan order udah otomatis tuh. Apalagi kita gabungkan ada Facebook Ad, ada yang Google AdWords. Dan ternyata itu yang saya alami sendiri. Oke, ada lagi? Masuk praktek? Itu kalau menggunakan retargeting tadi konversinya bisa naik sampai berapa? Konversi itu kalau pengalaman kita dan kita ini ya mencoba untuk menghitungnya kan nanti dikonversi kita biasanya pertama sistemnya pause and stop begitu. Kalau saya pas lagi Facebook yang kita gencarkan, yang lain cuma saya stop dulu. Yang lain yang saya gencarkan stop. Kita tahu ketika ada targeting kita pernah diam untuk targeting ya. Ketika kita jalan sekitar kenaikannya sekitar 2 sampai 3 kali. Tapi sekali lagi itu bervariasi loh. Iya. Iya, bervariasi tentang produk-produk kita sendiri dibutuhkan atau tidak seperti itu. 2 sampai 3 kali. Apalagi pas pas kalau pokoknya saya perlengkapan bulan haji ya. Biasanya kalau pas musim haji luar biasa. Itu luar biasa. Jadi juga kadang-kadang juga ada momen. Targetingnya gitu. Dan biasanya yang konversi yang paling tinggi itu di Facebook Ad yang bagian newsfeed yang tengah. Itu konversinya paling tinggi. Karena kita sekali membuat iklan pasti program baru. Jangan program silakan klik di sini bagaimana itu nggak dapat. Coba diskon 50% gitu. Padahal harganya sudah kita naikkan dulu. Itu bisa. Itu konversinya luar biasa. Oke, kalau memang sekali lagi kita langsung praktek ya. Oke, sampai jam berapa? Lanjut. Nanti nggak kuat sih, lambaikan tangan. Oke. Minum dulu, Mas Tad. Panas ya? Panas. Bawa. Jadi juga Pak. Jadi Tolong di bawah. Wifi-nya silakan milih sendiri. Wifi-nya banyak yang open. Bawah. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa buka Facebooknya. Kalau yang menggunakan Facebook, apalagi yang tadi sudah pernah menggunakan Facebook Ads ataupun dan juga yang belum juga nggak apa-apa. Kemudian dibuka juga Google AdWords ya. AdWords itu muncul. Kita akan praktek. Syarat kita menggunakan metode ini, tentu kita harus memiliki website yang kita miliki sendiri. Website di sini harus yang kita miliki ya, yang kita hostingkan sendiri, bukan blogspot ataupun WordPress atau yang mungkin yang bisa lainnya. Karena saya tidak tahu apakah WordPress, blogspot sebagai itu bisa diberikan script khusus ini atau tidak. Karena nanti kita akan memasang script. Ya, 5.000. kita akan masang website kita.
satu yang bagian ini. UID kalau yang di Facebook, cookies yang di Google Adwords. Oke, saya praktek aja ya. Mungkin agar nanti bisa diikuti dan bisa diikuti. Pelan-pelan. Yang pertama jelas kita masuk App Manager ya. Rekan-rekan kalau sudah pernah Facebook, saya kira mesti namanya tahu dengan Facebook aja. Kita pertama awalnya dengan Facebook. Oke, dan kita klik audience pasti ya. Nah, ini yang membedakan. Kalau rekan-rekan biasanya kebanyakan itu membangun audiensnya itu berdasarkan defaultnya Facebook. Ya, yang pernah menggunakan Facebook Ads biasanya. Biasanya membangunnya itu langsung aja, pokoknya saya ingin beriklan misalnya jersey sepak bola Chelsea misalnya, maka biasanya kan yang kalau saya ya biasanya rekan-rekan langsung membuat campaigns, kemudian ini ya, kita review dulu ya tentang biasanya entah itu yang sifatnya page like atau page reset atau page engagement kalau bisa kalau kita page reset misalnya Gimana Pak? misalnya ini apa ya kita baca aja misalnya ini www.bajubola gimana ya Cari yang selama seperti apa Pak? ada yang dulu lagi mau ada sebelum Pakai kecil loh. biasanya rekan-rekan akan langsung Semakin kecil kan paksa. Ya. ada yang namanya juga. Ini contoh ya Mas ya Pak ya. Di blur nanti. Nah, biasanya contoh kalau kita membidik fansnya Chelsea, biasanya akan di sini ya. Kalau saya bidik pertama umurnya pertama di Indonesia, umurnya kira-kira yang punya uang berapa? Yang punya uang berapa? Saya masuk ke sentranya Pak. Sekarang ke atas. Tarik ke kiri. Maksudnya misalnya punya daya beli gitu ya. Iya. Umurnya sampai 35. Biasanya fans-fansnya Inggris, biasanya cowok yang paling suka. Oh iya Pak. Terusnya ada di sini biasanya. Pemainnya nih. Ya kan? Iya. Mulai dari grupnya Iya. Chelsea. Iya. Oh iya Pak, enggak apa Pak. Nanti saya kopinya. Chelsea umur 18 Indonesia ada 2.400.000 orang. Oh iya iya. Selain itu apa lagi? Iya. Bukan. Kita khusus bahas Chelsea aja. Tapi kita akan iklankan kaosnya Chelsea misalnya. Depan terbuka iya. Nah, kenapa pemainnya jelas. Selain menyediakan pakaian di domisili saya. Stadionnya apa ya? Boleh Indonesia. Pakai diapos. Bisa kirim, sekarang bisa. Ya nanti saya copy. Plus. Iya Pak, saya akan gambarnya nanti. Oke, bisa. Ya. Ya mau ditunggu. Salah ya, tulisannya gimana? Chris ini kan? Chris ini kan? Ya, pernah gitu. Jadi semuanya yang berhubungan dengan Chelsea kita masukkan semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya kita dapatkan jumlah potensi iklan kita dilihat
pengguna Facebook yang umur di Indonesia umurnya 35 tahun, cowok, dia suka Chelsea, Frank Lampard. Nah, kalau dia sudah suka Chelsea, Frank Lampard dan sebagainya, maka tertarget dia, diperkirakan tertarget dia adalah fansnya Chelsea. Kalau kita berikan contoh jualan kaos Chelsea kepada mereka, kemungkinan besar ada dibeli karena mereka fans. Nah, tapi kalau bagi saya ini belum terlalu tertarget. Mengapa? Terlalu banyak. Terlalu banyak pertama. Yang kedua, orang yang like itu kadang-kadang bukan seorang fans yang benar-benar fans. Mereka hanya nge-like aja. Bisa jadi nge-like-nya tahun kemarin. Sekarang dia sudah pindah. Pokoknya kalau sangat disuka kalau Barcelona sekarang Barca semua gimana? Tapi dia kan nge-like kan sekali nge-like kan sudah kecatat kan? Kecatat lah. Ini katakan. Oleh karena itu biasanya saya gunakan yang namanya fast sniper. Terusnya namanya fast sniper. Ada yang menggunakan fast sniper ini? Gunakan juga. Apa? Klik pakai apa? Yang mengambil audiens. Buat diri bisa. Wah, keren buat sendiri. Keren. Bisa buat sendiri. Ya, pertama adalah fast sniper. Yang kedua adalah kalau saya gunakan lagi malas bisa. Lagi malas bisa. Yang kedua saya gunakan ini apa namanya ini dia? FB Grab Striker. Kopi, mana kopi, Pak? Ya intinya itu. Tapi maaf sekali lagi saya tidak menjelaskan dulu ya. Karena tadi kita sudah sepakati ya. Saya tidak menjelaskan metode ini. Kalau panjang sekali. Nanti kita akan bahas khusus kelas. Minggu depan. Ya, kalau itu juragan tenun yang bahas nanti. Kemarin gimana bisa ekspor ke sana ya. Oke, langsung saja. Sekarang kita gunakan custom audience. Custom audience itu kita tentukan siapa saja orang-orang yang bisa boleh melihatnya. Kan gitu. Kalau yang tadi ditentukan oleh Google ditentukan oleh Facebook kan. Kita perkirakan saja ada orang yang kemudian laki, cowok, kemudian nomor 35, suka komunikasi dan sebagainya. Ataupun tadi menggunakan tools tadi. Nah, sekarang kita gunakan custom audience. Kita masuk ke sini kembali ke kalau custom audience itu terbatas nanti. Terbatas adalah orang-orang yang khusus yang kita kita target dan sesuai dengan target kita adalah orang-orang yang pernah mengunjungi website kita. Nah, contohnya saya membuat web marketing untuk salah satu website saya ini sudah sampai 5.000 user. Jadi kalau saya mengiklankan sesuatu, saya butuh klik ad ini khusus, maka akan dibaca oleh tim khusus 5.000 orang yang pernah berkunjung ke website saya selama 30 hari terakhir. Jadi, saya 5.000 ini kayaknya over kelas 30 dan 30 hari. Ini masih terakhir kemarin saya buatnya tanggal 5 ya, tanggal 5 Maret. Sekali lagi, ini adalah cara customer sangat tertarget karena dia sudah pernah masuk website kita dengan kata kunci yang tertarget pula, dengan iklan yang tertarget pula. Setelah masuk, jangan dibiarkan. Caranya begini. Pertama, create audience. Jadi kita kan membuat audience ini ya. Ini kan buat audience banyak ya. Saya membuat sendiri audience, jadi saya tidak mau digunakan oleh Facebook. Karena kalau digunakan Facebook itu budgetnya luar biasa nggak fokus maksudnya, dan CTR-nya pun kecil. Saya cek audience, saya ingin bangun audience saya sendiri. Saya pertama adalah sini, klik custom audience from your website. Nah, klik. Ini yang disebut dengan custom audience pixel code. Kode ini yang kita masukkan ke dalam website. Caranya gimana? Nanti tenang aja, mudah kok. Kita klik dulu. Misal ini websitenya apa ya? Tenun ikat bandar. Alah. Gitu boy. Saya nggak tahu cepetannya apa ya. Kakak pertama. Aku malah jadi.
Misalnya nih, saya akan meng-grab semua UID yang pernah berkunjung ke toko perlengkapan umroh. Berapa lama? Cynthia, sektornya 30 hari. Ini standar. Kita bisa merubah maksimum 180 hari. Dengan kata lain, kita bisa menyimpan ID yang berkunjung itu maksimal 180 hari. Kalau saya 30 hari sama. Sudah, gini aja kita create website visitor ya. Jadi semua website yang berkunjung ke website saya, klik selesai. Dia belum selesai. Sekarang kita pasang stringnya. Rekan-rekan kalau sudah punya website pasti punya control panel ya. Control panel kita masuk ke toko perlengkapan aja misalnya. Pelan-pelan kok. Pelan-pelan. Nanti kamu ya videonya diupload aja. Replaynya. Nanti tunggu jawab aja. Ini kasih apa? Nah, masuk ke sini. Ini saya pakai WordPress. Kalau tidak menggunakan WordPress, akan beda-beda lagi. Saya secara umumnya rekan-rekan biasanya kan menggunakan WordPress ya. Umumnya. Kita masuk ke konten, kita masuk ke job. Nah, biasanya job ini kan kita punya banyak job yang bagian yang besar ataupun yang berbayar. Kebetulan saya menggunakan namanya Sistina. Nah, kalau kita merubah job langsung yang aslinya, kan gitu ya, Sistina ini, nanti kalau ada update, pasti akan kacau, balik lagi. Wah, kita sudah bagus, desain bagus, diupdate, balik mana? Akhirnya kita buat namanya childnya, sistem cair. Biasanya, normalnya mereka yang dibutuhkan hanya style CSS ini saja. Jadi rekan-rekan cukup buat foldernya Sistina straight cair, kalau saya bilang kasih ya ini, kemudian di copy style CSS-nya. Sini Sistina juga punya style CSS. Ya, copy dulu nama saya style CSS seperti itu, kemudian ditaruh di the child-nya. Sudah gitu, biasanya gitu. Kecuali memang plugin yang membutuhkan tambahan seperti WooCommerce di sini jelas menggunakan menggunakan. Saya kasih contoh ini websitenya sederhana sih. Nah, tuh. Oke, langsung saja. Yang kedua, kita harus kopikan headernya, karena script ini akan kita taruh di headernya. Jadi tadi sudah saya bilang kopikan ya headernya, masuk ke sisi child ini dan kita edit di sini. Kita edit custom audience, balik lagi yang mana TDH ini. Kita lihat pixel details ini. Petunjuknya di sini adalah letakkan antara head ini dia. Head. Oke, kita kopikan ini. Copy, masukkan ke sini. Headnya mana head? Started ID. Nah ini saya tulis sendiri, sudah saya kopikan. Beli custom audience saja di sini. Ini kita pastekan di sini. Yes. Master. Gitu. Udah save di save. Ini untuk Facebook. Cara gunakannya gimana nanti? Yang penting sudah. Oke. Nah, sampai sini clear ya? Clear. Yang kedua, kita gunakan Google AdWords. Ingat, target kita bukannya Facebook. Kita juga ingin tampil di Google Google Display, Google AdSense yang itu berjuta-juta website. Mungkin sama dia punya teman-teman kayak gitu ya, teman-teman yang melakukan AdSense itu. Maka kita masuk, misal saya. Nah, bagaimana create audience-nya?
Sekali lagi kita masih membahas create audience. Masuk ke set library, masuk ke audience. Apa mas? Set library, masuk ke audience. Nah, di sini dia. Nah, dia kan mengatakan prima teknis, ya kan? Prima teknis. Kemudian kita udah tinggal kita set apa ya? Ini do this aja. Ini do this aja. Sebentar. Masukkan email kita aja. Ini ya, email akan dikirimkan cara tap dan send and continue. Oke, kita continue lagi. Itu audiensnya sudah. Ini dia. Sudah terbentuk audiensnya, tapi isinya masih kosong, ya kan? Caranya kita masukkan lagi detailnya tabnya tadi, setup ini, view, nah ini dia. Kita masukkan Google perlengkapan cinta. Kita masukkan kemana? Dia minta sebelum body, sebelum penutup baju. Nah kita masukkan lagi ke sini, kembali ke sini. Nih tadi masih head, ya kan? Bahan itu masih di bawahnya. Mana body? Oh ini maaf, ini start bodinya di sini. Ini dia, bisa masuk ke sini. Kita pastikan di sini. Tes. Ini saya pakai Google Tag Manager. Kalau tidak, nanti saya pastikan gini. Nah ini saya pastikan di sini. Dan ini. Google Tag-nya dari sini sampai ke sini. Dah. Selesai. Sudah, kita save aja. Save. Khusus ikan display tak ya? Iya. Kalau yang nama ketik pasti itu iklan display. Karena kalau iklan yang search itu, yang apa namanya, organik itu, yang pencarian yang search itu tidak memerlukan list, karena dia akan apa namanya bersaing dengan yang lain secara natural. Jadi tidak bisa dibentuk listnya. Karena itu tidak mungkin teman-teman yang bersaing secara natural bisa hosting. Kalau punyanya Mas Purba itu hosting. Itu kalau kita bersaing secara natural mahal banget. Gak mungkin yang pencarian ya. Itu karena yang main bukan cuma orang Indonesia. Klik aja hosting gitu. Yang muncul apa? Kadang-kadang ada HostGator. HostGator itu dana kampanyenya berapa ya? Bisa-bisa sekali klik kita 10.000. Kita mau bersaing juga mereka. Nah, akhirnya kita bermain yang cantik di Google Display itu atau di Facebook. Itu kelebihannya. Setelah kita save, selesai sudah. Jadi apa itu sudah di apa namanya di save gitu ya. Ya sudah selesai. Kita memiliki dua audiens. Yang pertama tadi yang di Facebook, yang kedua di Google Ads. Nah, anggaplah sudah berjalan 1 minggu, 2 minggu, ternyata sudah terisi. Ini kan masih nol aja di bawahnya. Yang baru sekali kita lihat. Alhamdulillah kemudian sudah sampai 5.000 misalnya. Atau kalau pengunjung kita website kita ramai banget misalnya, jelas akan jauh lebih bagus potensinya. Apa namanya? Anggaplah marketing ini kita tinggal buat aja app-nya di sini. Google Ads untuk yang Facebook ya. Google Ads. Misal kita kalau di sini harga masih di sini. Kita coba saja semua aja. Iya. Saya biasanya Mungkin kalau semua. kalau murah mungkin dari daerah Bandung murah. Misal gini. Nah, Bapak ini dari continue. Caranya gimana? Caranya kita tinggal di sini aja, pilih custom. ya nanti Di sini dia custom audience-nya adalah remarketing yang kita buat. Sudah itu aja. di teman saya mungkin ada Yang
yang lainnya nggak perlu kita setting. Yang lainnya setting mungkin Indonesia, atau mungkin kalau mau umur silakan umur dan sebagainya. Sudah, kita tidak perlu lagi menyeting interestnya, behavior dan sebagainya, karena mereka sudah tertarget, mereka sudah pernah masuk website kita, tinggal kita ulangi lagi. Nah, makanya kemudian tadi sudah ada yang buka kiwanya ya. Nah, akhirnya nanti seperti ini di sebelah kanan magelah, kemudian nih saya nanti ini Udemy karena saya suka masuk ke Udemy, ya sudah ke baca terus sama Udemy terus. Nah, nanti kalau kiwaya dia muncul terus, termasuk di website kita. Sekali masuk ke website kita, dia akan muncul iklan kita yang kita setting iklannya, muncul di sebelah sini. Anggaplah kalau jualan namanya, ya maka jualan itu sini terus ada, jualan senapan angin, gambarnya senapan angin ada di sini, sampai orang bosan, ini apa nih kalau ngikutin terus saya gitu. Akhirnya ngeklik lagi, terulang masuk dalam website kita misalnya, maka dia kemudian kita pun kemarin saya mau order ini dan sebagainya, saya tertarik dan sebagainya, bisa semakin ini yang Facebook. Dari sini clear? Ya, Edward diulang lagi. Yes. Moga-moga bisa lah. Edward diulang lagi. Yang itu belum ini ya. Yang itu kan belum. Edward tadi kita masih bentuk audiensnya saja kan ya. Setelah bentuk audiensnya, nggak sudah selesai ya. Kita di sini anggap sudah 30 hari ataupun masih 10 hari, tapi ternyata sudah isinya di sini sudah banyak sekali. Saya sudah 10.000 pengunjung. Kita mau iklankan. Nah, saya contohnya kalau satunya dulu ya. Kayak gini. Caranya pertama kita akan buat campaign. Kita pilih yang display network only. Display only berarti kita itu akan masuk ke seluruh website termasuk di dalamnya YouTube, termasuk email, termasuk itu. Cuma kita buat berapa modalnya gitu. Masuk ke situ saingannya apa? Kalau saya ada pons, ada apa lagi? Itu saingan perusahaan besar gitu. Nah, campaign-nya adalah kita campaign display. Pastikan di sini klik remarketing. Klik di sini. Ya sudah. Kita budget kita berapa hari? Berapa sih per hari? Berapa? 50 atau 100.000. Udah, itu dah yang lainnya. Ini Google Merchant ini Indonesia belum bisa. Jadi kalau bisa bagus sekali. Kemudian lokasinya sama lanjutnya. Nah ini kebanyakan kesalahan di sini. Ingat, kalau kita mentarget orang Indonesia, pastikan lokasinya di Indonesia. Pasti pertama. Yang kedua, lanjutnya pilih Indonesia, Inggris. Terus sekali. Kebanyakan hanya pilih Indonesia, akhirnya tidak keluar di google.com, keluarnya hanya di google.coin. Jadi pilihnya, targetnya benar Indonesia, lanjutnya pilih Inggris dan Indonesia. Karena apa? Karena kebanyakan misalnya saya nih pakai Google ini, saya ketik misalnya ini apa namanya? Ini kan defaultnya ke .com kan, bukan .co.id kan. Akan tetapi browsernya teman-teman yang mungkin downloadnya pakai bahasa, biasanya ketika kita searching di sini toko pengawal, dia masuknya ke .co.id. Seingat saya, akhirnya apa? Akhirnya dia nggak akan muncul ke .com. Jika kita nggak akan muncul di sini. Nah, kalau
memasang sekali lagi memasang bahasanya Indonesia hanya muncul di google.id, di .com-nya tidak muncul. Oke. Hah? Nomor satu mana itu nih? Mereka. Yang ini SEO-nya, ini juga punya kita juga. Yang kita ini memang dibuat kita dipakai untuk percobaan SEO. Yang ini nggak usah dipakai percobaan langsung aja. Capek. Jangan diklik. Jangan diklik. Kecuali mau beli ya. Oke, yang itu aja. Kemudian kita save and continue. Selesai. Nah, marketing di sinilah yang kita masukkan. Jadi kalau tadi kita kan tadi sudah buat ya, kita tinggal masukkan visitornya ini, klik ini, ya sudah selesai. Kita buat grupnya seperti ini. Grupnya kita tambah seminggu deh. Oh iya, kadang-kala AdWords remarketing ini bidnya lebih besar daripada yang search. Mengapa? Karena kalau yang search itu memang kan masih bukan raba-raba. Orang-orang yang belum tertarget baru mudah tertarget ketika setelah klik. Sedangkan kalau yang ini adalah orang yang tertarget yang kita iklankan. Jadi kita harus pintar-pintar memadukan keduanya. Kira-kira kita perlu nggak display network ini? Kalau misalnya harga pencarian properti, hosting, insurance itu pasti CPC-nya luar biasa mahal itu. Saya coba main hotel, pariwisata. Kalau saya kemarin di NBC itu dikatakan ada orang yang bermain pariwisata buat setiap bulan menghabiskan satu Avanza. Dapatnya ya satu villa. Ya gitu. Nah, kita bisa kalau kita masih kecil kita main di Google Display biasanya akan jauh lebih murah karena ini adalah custom audience kita tidak masuk ke sistemnya Google tapi kita buat custom audience. Saya ingin tampil hanya kepada orang-orang yang sudah masuk di website kita kan gitu. Oke, kita tulis set yang gantinya ya sudah kita tinggal buat iklannya di sini misalnya. Ini yang apa namanya, yang teks ya, jadi nanti bentuknya seperti ini. Nanti kemudian yang image, ada yang saya biasanya menggunakan display builder ini lebih simpel. Jadi kita tinggal klik, jadi apa namanya, jadi iklan untuk iklan. Nah, ini sudah dikasihkan sama itu apa namanya Google. Ya udah itu aja sistemnya. Gimana detailnya dan sebagainya. Ya kita harus praktek khusus karena nggak mungkin membahas satu persatu detail. Tapi tadi saya sampaikan kita udah membuat custom audience dulu. Oke, kalau lebih seperti itu. Contohnya, saya kasihkan contohnya. Contoh ini karena contoh ya sebenarnya nggak niat juga sih. Tapi nggak apa-apa. Contohnya saya melakukan custom audience. Kecil kliknya karena emang jumlahnya juga kecil. Kebetulan jualan voucher game. Voucher game ini dia iklannya banyak ya sekali kita buat, masuk banyak iklan jenisnya. Ada yang mulai dari teks, ada yang kemudian dari apa namanya gambar dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kecil. Ini contohnya aja. Ini pakai tadi itu, jadi saya nggak bahas dia. Kemudian baru diklik, saya baru masukkan sekitar cuma 1.300. Klik juga baru 4. Klik juga baru 4. Ini tersebar kemana? Saya bisa lihat hasilnya itu yang kalau situs-situs terkenal kita bisa lihat flashnya. Tersebar kemana? Ini dia. Ada Klik TV, Kabar TV, AXN, Google, kemudian satu cek. Ada Safarul, Solo Pos dan sebagainya. Kita lihat kalau pas tidak ada yang iklan, yang lainnya mungkin iklan saya muncul karena saya lebihnya
bibirnya kecil sih, makanya kadang-kadang ketindes. Biasanya kemarin itu muncul sekarang, sehingga saya kemarin sempat muncul di sini. Tapi karena yang sekarang yang ada yang berniaga, ini duitnya gede, makanya saya nggak bisa marah. Nih, kadang-kadang muncul di sini. Apakah tertarget? Tertarget, karena ingat mereka sudah pernah mengunjungi website kita. Tiba-tiba muncul iklan di sini. Oh iya, kemarin saya lagi golek voucher game misalnya, voucher game online gitu. Ah iya, coba saya lagi cek lagi. Mungkin bisa terus. Kemudian, intinya seperti itu. Jadi placement ini tempatnya bisa kita tentukan sendiri bisa. Kalau kita menentukan ingin tempat-tempat terkenal bisa, misalnya di Detik dan sebagainya bisa. Cuman deh saingannya siapa? Detik itu saingannya properti biasa. Unilever. Properti, tiket itu luar biasa. Baik, rekan-rekan, insya Allah seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau detailnya gimana cara buat ad-nya, gimana cara buat ad-nya, kemudian gimana cara buat ad yang murah sampai 4 rupiah, 4 rupiah. Nanti bisa mungkin dibahas juragan Mas Agung Mirza atau yang lainnya. Di sini ada masalah-masalah semua ya. Saya juga maaf ya, belum banyak mengenal dan juga masih baru sebenarnya. Itu jadi yang silakan saya cuma situ aja. Simple tapi tertarget. Ya, bro. Muncul saya. Simple, tertarget, tidak muluk-muluk dan sebagainya. Begitu, intinya adalah orang selalu terikatkan. Sekali masuk website kita kejar mereka sampai kembali lagi, jadi selalu jadi list kita sampai jadi konversi. Nah, kalau sudah terjadi konversi, bisa kita hilangkan dari list kita. Nah, caranya ada, tapi panjang. Panjang. Jadi di sini nanti kalau di Google AdWords itu ada yang namanya ini, interest marketing ini kita gabungkan di sini. Kita buat targeting yang baru, ya gitu kan? Targetingnya apa? Pokoknya mana ya? Jadi kita buat script khusus ditaruh di page khusus. Jadi kalau dia sudah check out, sudah masuk ke check out, jadi check out ya, maka dia sudah dikeluarkan dari list. Jadi nggak akan keluar lagi iklannya ke mereka. Di Facebook juga sama. Ketika sudah check out, sudah order, selesai, terima kasih, gitu. Ya sudah, keluarkan dari list. Akhirnya list kita itu hanya orang-orang yang belum pernah membeli. Caranya gimana? Nanti panjang. Nanti insyaallah mungkin kalau memang kelas kita buat kelas khusus lagi, khusus Facebooknya sendiri, gitu. Itu nanti berapa jam sendiri, nanti AdWords-nya sendiri. Kalau tadi ini adalah bagaimana cara untuk meng-create audiensnya saja. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Mungkin yang saya sampaikan sebelum istirahat 3.50. Ada yang boleh kita diskusi ya, jangan satu arah. Saya juga masih newbie sama-sama. Saya juga belum terlalu paham. Monggo silakan. Oke, demikian adalah penyajian materi yang disampaikan oleh Mas Wendy. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nanti akan sampai pukul 4:30. Setengah 5 nanti baru akan kita tutup. Jadi kita perpanjang durasi waktu. Jika ada pertanyaan, sebutkan nama dan pertanyaannya. Nama FB. Oh, itu. Yang sampingnya kelas tadi ada peta-peta linknya
Tenunkan badan. Yang lebih detail mungkin ini yang sering muncul. Ya, dan pusat misalnya juga saya. Ini Google Place di google.com/lokal market business. Jadi kita daftarkan nanti bisa, kalau sekarang harus divalidasi alamatnya, nanti dikirimkan kartu pos oleh Google. Jadi kita daftar alamat, kita kasihkan ini petanya dan sebagainya, kan gitu ya, di Google kita saya ketiknya. Local Business Center Google. Nanti akan terintegrasi juga dengan Google Plus. Nah ini dia, kemudian dua ya, yang dari Bosa atau yang dapat bagaimana lagi, semuanya sama. Ini kalau tervalidasi kita baru muncul media. Check mark means this business has been verified. Iya. Gitu. Google Plus nanti akan muncul. Memang kelebihannya apa? Ya ini gede banget terhadap di sini kan. Enak ini. Trusted. Kita pakai Google Plus ini tinggal lah, kenapa bisa lah, tinggal buat sendiri, tinggal satu, kemudian diisi, sebagainya bisa mudah. Itu diisi petanya, gitu kan? Petanya yang penting jalannya pas, jalannya sama kode posnya. Karena nanti Google akan mengirimkan kartu pos yang berisi kode. Jadi sebelum di-upload kita harus masukkan kodenya. Jadi seharusnya akan pending sampai kita masukkan kodenya, kode dari kartu posnya Google tersebut. Setelah di-approve baru kita bisa masukkan ke dalamnya sini. Google AdWords ini kita masukkan juga Google AdWords karena ini seperti ini. Nah ini jelajah kantong ini kan juga muncul nih, ada nomor HP dan sebagainya ya. Ya ini juga kita masuk ke AdWords. Kita kasihkan ke sini, ke extensionnya. Bukan ini Pak. Satunya. Saya biasanya misalkan beberapa. Jadi kita yang extension itu kan kita bisa nambah, contohnya dari mana? Dari bosan itu kapan aja ya. Nah, ini kan ada alamatnya, ini kira-kira bisa peta, kemudian ada listnya ini semuanya adalah add extension. Di sini, letaknya di sini, add extension ini. Nanti kita mau apa? Bordernya berapa? Ini call extension, kemudian set link. Jadi tadi itu yang bawah ini. Yang ini set link ini, tambahan ini. Kemudian gimana? Budgetnya sama, tidak sama sekali tidak ada. Jadi dia hanya jadi tidak tambahan budget sama sekali. Yang di budgetnya ketika itu aja. Tapi yang jelas menambah impresi, menambah lebih percaya kan gitu. Itu yang lengkap. Kemudian extension, ya ini lokasi. Di lokasi ini kita taruh. Ya tinggal nambah aja sih. Extension sesuai yang tadi itu. Jadi tinggal dimasukkan ke Google Place tadi, dihubungkan dengan Google Place-nya. Di sini. Nanti langsung gabung ke sini. Ketik. Ya approve sudah muncul. Dan kalau yang sebelah kanan ini tidak perlu iklan bahkan ini. Ini kalau kita sudah pakai Google Place verified dengan kata kunci. Tapi ingat kata kuncinya perusahaan. Jadi kalau kata kunci kita buat kata kunci umum jual perlengkapan haji, perlengkapan umroh misalnya, perusahaan kita kata kunci itu pasti gak akan keluar. Tapi kalau perusahaan kita namanya Zaidan atau mungkin tour travelnya namanya apa gitu, biasanya akan muncul. Nah, dia akan muncul bisa nantinya kalau ada orang mengetikkan tadi agen umroh dan sebagainya, kemungkinan kita pasti bisa muncul kalau pertama banyak yang review kita, yang gitu ya, banyak melakukan review. Makanya kadang-kadang kita review sendiri aja, buat email sendiri sehari satu. Lumayan review sendiri, jangan tapi dari app yang berbeda ya, dari app yang berbeda.
Sama bisa. Saya belum pernah coba, tapi seharusnya bisa. Karena kan kalau di Amerika itu sebelahan aja sudah verifikasi kan ya. Makanya sebelah bahkan satu tempat satu gedung verifikasi tidak buat. Jadi satu tempat banyak, misalnya ini titiknya banyak misalnya itu oke, masalah sebenarnya. Di situ macam-macam bisnis oke. Dicoba aja sebenarnya. Nanti kantor Google akan mengirimkan kartu pos ke alamat. Oke, Lainnya? ada ya? Oh, ada. Nama? Ada ya. Oke. Yang apa? Saya bingung baca itu cara pembayarannya gimana ya Pak? Oh. saya kelewatan ya, saya semua bayaran menggunakan kalau saya pribadi menggunakan kartu kredit. Karena teman-teman yang kemarin menggunakan PayPal, sampai menggunakan PayPal Facebooknya, atau menggunakan voucher, banyak yang kena AMI. Banyak kena AMI. Kemarin PayPal pun itu juga kena AMI, itu asalnya Ads Manager Error. Jadi sudah istilahnya suspend ini sementara bisa dibuka lagi. Kalau Google AdWords pasti pakai kartu kredit, nggak bisa yang lain. Bisa. BCN bisa. Oh bisa. Oke, yang BNI. BCN BNI settingnya manual tadi. Oh iya, setting manual mungkin bisa. Betul. Jadi kan gini, di AdWords itu kita bisa pertama prabayar atau pasca bayar. Itu. Ya karena prabayar itu kita ditarik dulu ke akun kita, jadi kartu kredit kalau pakai PCN BNI namanya. Jadi kalau rekan-rekan kebingungan buat kartu kredit pakai PCN BNI itu, kita buat PCN misalnya 300.000 gitu kan ya, langsung daftarkan Google AdWords, suruh narik 300.000. Tapi seingat saya Google AdWords itu menariknya tidak pada waktu itu. Iya, pas padahal PCN BNI itu ada expirednya kan, berapa 1 jam? 1 jam. Kemarin saya coba soalnya. Saya coba yang pernah bayar itu, dia yang pernah bayar, karena saya pakai kartu kredit asli ya. Saya coba pernah bayar karena saya ada klien itu kan pengennya pas gitu. Udah 300.000, 600.000 pas. Saya tunggu nih, kok nggak tarik sampai 1 hari, 2 hari baru ditarik. Klik. Oh, berarti emang sengaja ngetes gitu. Tapi saya nggak tahu, saya belum pernah praktek pakai PCN BNI. Kalau yang bisa ya, oke, nggak masalah. 1 hari. 2 hari boleh tarik kan ya? 2 hari kan ya? 2 hari boleh tarik. Nah kalau yang pasca bayar enak, kita gunakan dulu, sudah dapat profit baru kita bayar. Kalau kayak gitu, bayarnya per bulan atau pencapaian itu. Jadi kalau kartu kredit mudah sekarang udah kredit, nggak sesulit dulu. Kita minta aja kartu kredit yang saldo mengendap itu aja, yang minimal 3 juta itu. 3 juta, kita dapat lagi 3 juta. Udah. Kalau bagi seorang internet marketer pemakaiannya wajib kayak dulu. Apalagi main yang auto keuangan semacam clickbank, dan sebagainya, berarti banyak kali. Seperti itu ya. Ada lagi yang kita sharingkan? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan saja ya. Rekan-rekan, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada kekurangannya. Dan di sini banyak master-master yang lain. Sangat mungkin sekali ya, karena habis ini langsung ditodong. Saya sebenarnya juga langsung ditodong gitu. Saya juga nggak tahu. Terus pokoknya sampai gini gitu. Saya enak. Ini saja. Jadi rekan-rekan sekalian, mungkin akan kita lanjutkan dengan sharing nanti setelah sholat dan sebagainya. Ya, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi adalah presentasi yang disampaikan oleh Mas Fendi. Setelah ini masih ada agenda lagi, yaitu forum bebas. Nanti
bisa sholat, nanti sholat dulu, kemudian lagi ke sini, ini kita baru bebas, terserah pembicaraan apa saja nggak apa-apa. Dan untuk sebelum kita keluar, kita coba foto bareng dulu di sini. Mumpung karena ini adalah pertemuan pertama di Plaza, dan ini semoga kedepannya akan ada pertemuan lagi dan materi yang lebih menarik lagi. Sebelumnya, mohon maaf atas kurang lebihnya dari panitia. Terima kasih atas perhatian dan kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.